Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Setiawati, peserta latihan dasar CPNS Pemerintah Kota Bandung, gelombang 9 tahun 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang komitmen mutu. Komitmen mutu adalah sebuah janji yang direalisasikan dalam bentuk tindakan untuk memenuhi standar nilai, efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu layanan publik dengan berorientasi pada kualitas hasil. Nilai-nilai dasar komitmen mutu. Yang pertama, efektivitas. Efektivitas menunjukkan tingkat ketercapaian target yang direncanakan, baik menyangkut jumlah maupun mutu hasil kerja. Yang kedua adalah efisiensi. Efisiensi merupakan tingkat ketepatan realisasi penggunaan sumber daya dan bagaimana pekerjaan dilaksanakan, sehingga tidak terjadi pemborosan sumber daya, penyalahgunaan alokasi, penyimpangan prosedur, dan mekanisme yang keluar alur. Yang ketiga adalah inovasi. Inovasi muncul karena adanya dorongan kebutuhan organisasi atau perusahaan untuk beradaptasi dengan tuntutan perubahan yang terjadi di sekitarnya. Keempat, mutu. Mutu mencerminkan nilai keunggulan produk atau jasa yang diberikan kepada pelanggan sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya, dan bahkan melampaui harapannya. Selanjutnya adalah karakteristik nilai dasar orientasi mutu. Pertama, nilai dasar orientasi mutu layanan publik adalah komitmen bagi kepuasan masyarakat. Kedua, pemberi layanan yang cepat, tepat, dengan senyum dan ramah. Ketiga, pemberian layanan yang menyentuh hati tanpa cacat, tanpa kesalahan, dan tidak ada pemborosan. Keempat, pemberian layanan yang dapat memberi perlindungan kepada publik. Kelima, berkaitan dengan pendekatan ilmiah dan inovatif dalam pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Keenam, upaya perbaikan berkelanjutan melalui berbagai cara. Manajemen mutu menunjukkan bahwa setiap institusi pemerintah harus memiliki target capaian kinerja bermutu, baik kinerja individual maupun kinerja organisasional. Selanjutnya adalah fishbone manajemen mutu. Merujuk konsep trilogi mutu dari Joseph Juran, pada baris atas gambar fishbone merupakan tugas pimpinan untuk menyusun rencana mutu, mengawasi pencapaian mutu, dan menetapkan program perbaikan mutu secara berkelanjutan. Pada baris bawah gambar fishbone merupakan tanggung jawab aparatur untuk mengikuti sosialisasi terkait rencana mutu yang sudah ditetapkan oleh pimpinan. Rencana mutu yang dipaparkan ketika proses sosialisasi akan menjadi rujukan utama bagi aparatur dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan perannya masing-masing. Mutu pelayanan bersifat dinamis, sehingga setiap organisasi dituntut untuk memperbaiki kinerjanya secara terus-menerus. Berikut salah satu metode yang bisa digunakan, yaitu metode Plan, Do, Check, Act atau PDCA. Yang pertama, plan, perencanaan. Pada tahap ini dilakukan identifikasi berbagai permasalahan yang dihadapi, penyebabnya, dan solusinya. Yang kedua, do, melaksanakan. Dalam tahap ini, rencana aksi yang sudah disusun harus dijalankan secara konsisten oleh semua orang. Yang ketiga, cek atau pemeriksaan. Tahap ini dilakukan pemeriksaan apakah rencana yang sudah dilakukan telah berjalan dengan semestinya, apakah target dan ukuran keberhasilan yang telah ditetapkan dapat dicapai. Jika belum tercapai, apa saja yang menjadi kendala atau sumber permasalahannya. Yang keempat, act, yaitu
melakukan tindakan atau keputusan yang perlu diambil sebagai tindak lanjut dari tahap cek. Selanjutnya, membangun komitmen mutu dalam penyelenggaraan pemerintah. Yang pertama, mengobservasi, mengidentifikasi, dan mendeskripsikan fenomena empirik secara faktual terkait mutu kinerja aparatur dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Yang kedua, memberikan penilaian objektif terkait tingkat tanggung jawab aparatur dalam memberikan layanan publik. Yang ketiga, mendeskripsikan tindakan kreatif yang dapat diwujudkan oleh aparatur dalam memberikan layanan kepada publik sesuai dengan tugas dan perannya masing-masing. Yang keempat, menganalisis kendala terkait belum terwujudnya kreativitas kerja aparatur dalam mewujudkan inovasi layanan yang berkomitmen terhadap mutu. Yang kelima, menganalisis faktor-faktor pendorong untuk meningkatkan kinerja aparatur yang kreatif, inovatif, dan komitmen terhadap mutu. Dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa aktualisasi nilai dasar komitmen mutu dalam pelaksanaan tugas aparatur akan mendorong terciptanya iklim atau budaya kerja unggul yang dapat menumbuhkan keberanian untuk menampilkan kreativitas dan inovasi. Dengan demikian, pergeseran orientasi kerja diarahkan untuk memotivasi aparatur mengubah mindset menuju layanan bermutu. Orientasi kerja aparatur bukan pada kewajiban menjalankan rutinitas kegiatan, melainkan pada semangat pengabdian untuk memberikan layanan publik yang terbaik dan siap menghadapi berbagai kendala demi membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Demikian materi komitmen mutu yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.